Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya belajar untuk kesempatan kali ini. Dalam hal ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 6 dengan judul Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini ada tujuan dari pembelajaran. Tujuan yang pertama, melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian dapat membaca Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan gunnah. Tujuan nomor 2, melalui pembelajaran praktik, kalian dapat menghafal surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54 sesuai kaidah tajwid. Tujuan pembelajaran yang nomor 3, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menelaah kandungan surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54 dan hadis tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta, serta cara bersyukur terhadap apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pembelajaran yang nomor 4, melalui teknik pembelajaran diskusi, kalian dapat menjelaskan pesan Nabi Muhammad SAW untuk menguasai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari penciptaan dan pengaturan alam semesta. Tujuan pembelajaran yang nomor 5, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat karya teks doa pada plano yang berisi rasa syukur atas penciptaan alam semesta yang indah dengan benar. Pembahasan yang pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Surat Al-Anbiya ayat 30. Surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy yughshil lailan nahara wa yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musyakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingat, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Menerapkan hukum bacaan gunnah. Al-Quran dibaca sesuai dengan aturan pada ilmu tajwid. Salah satu aturan dalam ilmu ini adalah hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah adalah apabila terdapat huruf nun bertasydid
atau mim bertasydid, maka dibaca gunnah atau dengung yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Setiap membaca nun atau mim yang bertasydid, cara membacanya dengan mendengung nun atau mim bertasydid itu. Sifat gunnah menjadi inti pada hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah terdapat pada huruf yang bertasydid, yaitu hanya pada nun atau mim bertasydid. Selain nun atau mim tidak dibaca dengan gunnah. Adapun contoh hukum bacaan gunnah sebagai berikut. Inna rabbahum bihim yauma idil lakhabir. Nah, di situ ada nun bertasydid, maka dibaca gunnah. La tarawunnal jahim. Nah, di situ ada nun bertasydid, maka dibaca gunnah. Hukum bacaan gunnah pada surat Al-Anbiya ayat 30 terdapat pada kata anna karena nun bertasydid. Pada surat Al-A'raf ayat 54 terdapat kata thumma, juga memiliki hukum bacaan gunnah atau mim bertasydid. Pembahasan yang selanjutnya, memahami kandungan surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanallahu wa ta'ala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan keduanya. Teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkapkan dalam teori Big Bang. Isi dari teori ini adalah gambaran pecahnya alam semesta dengan dentuman yang dahsyat. Semua peristiwa ini terjadi atas kehendak dan kekuasaannya. Planet bumi merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup. Ia menjadi bagian dari tata surya yang mengelilingi matahari. Awalnya, bumi panas karena perputaran yang terus-menerus. Kemudian, dalam waktu yang lama, menjadi dingin dan berembun. Embun yang muncul seiring waktu menjadi air. Sumber kehidupan berasal dari air tersebut. Kehidupan berawal dari air, terutama pada air laut. Teori ini menjelaskan bahwa rantai kimia dimulai dari air laut. Penjelasan lain mengemukakan bahwa semua benda hidup, khususnya hewan dan manusia, berasal dari sperma. Aneka ragam hewan berasal dari air tersebut. Air menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Tubuh makhluk hidup sebagian besar terdiri atas air. Hampir 70% tubuh manusia adalah air. Apabila 20% persediaan air dalam tubuhnya yang tersisa, manusia tidak akan hidup bertahan lama. Tanpa makan, manusia dapat bertahan hidup selama 60 hari. Namun, manusia akan cepat mati apabila dalam waktu 3-10 hari tanpa minum air. Air menjadi bahan utama dalam proses biologis pembentukan darah, limpa, kencing, susu, dan semua organ yang ada pada manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Prosesnya mulai dari awal keberadaan makhluk hidup, kelangsungan hidup, dan memulai kehidupan, terutama pada pembentukan makhluk dengan bahan sperma. Penjelasan ayat ini
bukan berarti mendukung teori evolusi. Walaupun mengidentifikasikan penciptaan makhluk dari air, penjelasan ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak hanya memiliki mukjizat pada aspek gaya bahasa, ia memiliki mukjizat pula pada isi kandungan ayat. Pada ayat Al-Quran diungkapkan beraneka ragam ilmu pengetahuan baik dari jenis maupun kemanfaatannya. Ilmu pengetahuan modern yang telah maju berkembang akan membenarkan dan menguatkan ungkapan Al-Quran. Kemajuan tersebut hendaknya mendorong manusia memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan, sampai saat ini tidak ada manusia yang mengingkari pentingnya air bagi kehidupan dan berbagai kebutuhannya. Contohnya, kalian membutuhkan minum tiap hari. Juga ladang perlu diisi air irigasi. Air sangat penting dalam kejadian dan kehidupan manusia. Manusia hendaknya bersyukur bahwa air adalah anugerah terbesar bagi manusia. Air menjadi nikmat yang besar bagi umat manusia. Akhir ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 30 mengingatkan manusia, apakah manusia tetap tidak beriman meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Manusia dengan akal sehatnya hendaknya dapat memahami dan mendalami alam semesta ini, dilandasi dengan keimanan padanya. Dengan mengamati keteraturan dan keindahan alam ini, manusia akan mampu melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, dan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Pembahasan yang kedua tentang kandungan surat Al-A'raf ayat 54. Pada awal ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau masa. Dia adalah penguasa, pemilik, dan pengatur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi. Namun, maksudnya bukan hanya keduanya. Yang dimaksud adalah semua yang ada pada semesta ini. Bumi adalah semua alam yang ada di bawah, sementara langit adalah semua alam yang ada di atas. Seperti pada firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 59. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam. Dentuman besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat dahsyat yang disebut Big Bang. Materi yang semula termuat di dalamnya atau bongkahan yang menyatu berhamburan memecah dengan kecepatan yang amat sangat tinggi. Hasil pecahan tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru alam, terbentuk akibat pecahan-pecahan tersebut. Begitu pula ia yang mewarnai permukaan bumi dan langit dengan mengisi ruang-ruang kosong yang dapat ditempati. Pemahaman mengenai konsep penciptaan alam semesta menurut sains tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Sains yang berkembang dan maju pada masa sekarang ternyata sesuai
dengan keterangan Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi menguatkan dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Para ilmuwan dan peneliti telah dapat menggambarkan mengenai permulaan alam semesta. Penciptaan alam semesta ditandai dengan peristiwa Big Bang, sebuah dentuman besar. Teori ini muncul untuk menggambarkan proses penciptaan alam semesta. Selain itu, muncul pula teori keadaan tetap atau steady state theory dan teori lainnya. Semua teori tersebut saling berketerkaitan dengan ungkapan Al-Quran. Menghubungkan teori ilmiah dengan Al-Quran tidak berarti memandang Al-Quran sebagai teori, sebab teori hasil temuan manusia bisa berubah, sedangkan Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Bumi dan isi langit seluruhnya adalah suatu kesatuan. Keduanya, begitu juga matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dan sebagainya, terbentuk dari asap yang sama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa benda-benda ini berasal dari asap yang sama ini. Kemudian mereka terpisah satu sama lainnya. Untuk yang lainnya kita akan bahas di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.